Jadi ada imam, imamnya penguasa, bacaannya kurang fasih. Yang ditanyakan apa ini? Oh, malah diolok-olok. Ya, baik. Jadi bagaimana ada imam, imamnya dari kalangan penguasa, tetapi bacaannya kurang fasih, malah kemudian diolok-olok. Disinilah pentingnya kita belajar tentang masalah adab. Jadi pentingnya kita belajar masalah adab atau bahasa kita unggah-ungguh. Jadi Nabi mengatakan wala ya ummanar rajulu ar-rajula fi sultanihi. Hendaknya orang itu tidak mengimami orang lain yang ada di bawah kekuasaannya, atau apalagi dia sebagai seorang sultan atau penguasa, maka dialah yang lebih berhak menjadi imam. Jadi kalau dia memang mau jadi imam, dia yang lebih berhak. Maka di zaman era keemasan Islam yang namanya khalifah, yang namanya amir, yang namanya pemimpin itu sekaligus imam. Maka seleksi pemimpin pada masa keemasan Islam dulu itu bukan sekedar menguasai masalah ilmu politik atau tata negara, tetapi mereka juga orang yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran. Sehingga memang untuk di masa keemasan Islam dulu seperti itu. Sehingga yang namanya khalifah dia praktis menjadi imam, yang namanya amir praktis dia jadi imam, yang namanya gubernur dia praktis menjadi imam. Nah, sementara untuk saat ini ada pemimpin kemudian menjadi imam kok malah diolok-olok. Lah ini adab. Artinya kalau mereka jadi imam jangan diolok-olok. Nah, tapi kalau memang bacaannya kurang pas, nanti sampaikan empat mata. Pak Gubernur atau Pak Presiden atau Pak Camat, nyun ngapunten niki mumpung boten wonten tiyang sanes. Wawasanipun dipun dandani. Nah, itu boleh disampaikan supaya nanti belajar lagi. Maka adabnya dikasih nasihat. Kalau salah dibenerno, jangan malah diolok-olok. Jadi kalau ternyata kurang pas, maka cari timing yang tepat lalu disampaikan supaya belajar lagi. Tidak masalah, karena dalam Islam itu diperbolehkan kita memberikan nasihat, bukan menjatuhkan wibawanya. Jadi jangan sampai nanti ketika imam ini dari kalangan penguasa ini jadi imam, lalu kemudian interupsi Pak, tadi bacaannya ada yang keliru, kol-kolahnya kurang mantep, ikhfa-nya tidak diterapkan, idghamnya juga tidak pas. Ini bapak ini gimana atau penguasa kok bacaannya tengpletot. Lah ini namanya menjatuhkan wibawa penguasa. Ini tidak boleh. Tapi nanti nunggu suasana yang sudah memungkinkan, sampaikan agar membenahi bacaannya. Jadi adab kita kepada mereka hendaknya tidak mencaci maki, tidak merendahkan, tetapi bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang seperti itu silahkan dinasehati, silahkan dibetulkan, bukan malah diolok-olok. Bagaimana status keimamannya tetap sah. Tetap sah. Sebagaimana hadis dalam hadis yang sahih disebutkan, a'immatukum yusalluna bikum walahum fa in asabu falakum walahum fa in akhtau falakum wa alaihim. Imam kalian itu adalah pemimpin kalian. Jadi imam sholat itu adalah pemimpin kita. Fa in asabu falakum walahum. Kalau imam sholat itu benar, pahalanya untuk imam dan makmum. Fa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau imamnya itu salah, maka dosanya untuk imam dan pahalanya untuk makmum. Jadi makmum itu aman insyaallah. Karena Nabi mengatakan fa in akhtau falakum. Kalau imammu itu salah, pahalanya untukmu. Nah, wa alaihim dan dosanya untuk imam. Jadi yang berisiko nanggung dosa itu imam. Nabi mengatakan fa in akhtau, jika imam itu salah, falakum, pahalanya untuk makmum. Wa alaihim dan dosanya untuk imam. Sehingga tidak perlu khawatir kalau ada orang yang imami ternyata bacaannya kurang memenuhi syarat, apalagi dari kalangan para penguasa. Wallahu a'lam bishawab.